Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Gimana kabarnya saudara-saudara dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di sore hari ini aku mau mengunjungi salah satu masjid keramat sejak peninggalan zaman ulama dulu. Nah, ini aku sudah sampai di tempat. Jadi ini ceritanya pendiri Masjid Kajiwatu. Ini namanya Masjid Kajiwatu. Pendirinya Ki Haji Abdullah Isa, merupakan tokoh pendiri Masjid Kajiwatu di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, yang lahir pada tahun 1851. Saat masih kecil bernama Darsan bin Praya Wecana atau Mbah Bogel bin Mbah Jembluk. Mbah Jembluk merupakan keturunan dari kerabat Raja Kediri, Jawa Timur. Darsan merupakan anak ke-9 dari 9 bersaudara Praya Wecana, ayah dari Ki Haji Abdullah Isa. Memiliki 9 anak, diantaranya 1 Singayasa, 2 Praya Dwiwangsa, 3 Candrayasa, 4 Arsa Dikrama, 5 Singa Dikrama, 6 Walam, 7 Dati, 8 Ibrahim, 9 Darsan Abdullah Isa. Darsan atau Ki Haji Abdullah Isa sejak kecil senang bertirakat dan laku prihatin. Hal ini karena keluarganya hidup pada zaman penjajah Belanda, yang kebetulan juga Kiai Isa merupakan anak bontot dan saudaranya cukup banyak. Begitupun orang tuanya yang hidup dengan kesederhanaan. Pada masa mudanya Kiai Isa banyak menimba ilmu agama dan ilmu kekebalan sampai dirinya menemukan jati dirinya, kemudian menemukan ide ingin mencari orang-orang pintar yang dapat menambah wawasannya tentang apa sebenarnya hidup ini. Di tengah perjalanannya dalam mencari ilmu, Isa kecil bertemu dengan seorang tokoh agama bernama Kiai Raji Mustafa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penulis kitab Maulid Simtodouror yang dicintai Rasulullah. Kiai Raji Mustafa adalah tokoh yang mengantarkan Ki Haji Abdullah Isa kepada Kiai Abbas Buntet Cirebon. Ketika berusia 26 tahun, Isa muda mempunyai ide atau gagasan untuk mendirikan masjid yang di sekitarnya terdapat mata air. Setelah berikhtiar mencari tempat untuk menuangkan idenya, akhirnya ditemukan tempat sesuai, yaitu sebuah hutan yang terdapat batu besar yang disebut batu lancip atau batu mancung. Karena batu tersebut berbentuk seperti perahu yang mana atasnya terlihat kecil, namun ternyata bawahnya besar. Di sana juga terdapat banyak mata air di sekitarnya yang dibutuhkan sebagai sarana kelangsungan sebuah masjid. Namun tempat tersebut penuh misteri yang dihuni banyak jin dan setan. Karena tekad Ki Haji Abdullah Isa sangat kuat, dirinya bersikeras tetap dalam pendiriannya untuk mendirikan masjid di tempat itu. Setelah bekerja keras dan mengerahkan kemampuannya, akhirnya ia berhasil mendirikan sebuah langgar atau tajuk atau musola berukuran kecil. Suatu hari bagian samping tajuk atau langgar terkubur di dalam tanah, tapi anehnya tajuk tersebut tidak miring ataupun roboh. Untuk mengatasi hal tersebut, Ki Haji Abdullah Isa meminta bantuan kepada Kiai Abbas untuk mengembalikan ke posisi semula dan juga menetralisir makhluk halus penghuni tempat itu. Ki Haji Abdullah Isa membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan tenaga yang tidak sedikit untuk membongkar batu besar di tempat tersebut.
Dari kerja kerasnya ia hari demi hari, bulan demi bulan, akhirnya Kiai Isa dapat mendirikan sebuah masjid berukuran kecil dengan lantai bekas bongkaran batu yang tidak habis digali atau tunggak, dan dinding masjid terbuat dari lembaran batu yang sudah dipahat. Sedangkan bagian atap dan pilar-pilarnya memakai bahan kayu dan bambu serta genting. Setelah membangun masjid ini untuk menghidupkannya, Kiai Abdullah Isa mengajak anak-anak yang ada di desa tersebut untuk bermain kasti, sepak bola, dan sebagainya. Di halaman masjid setelah bermain arena kotor, anak-anak diminta mandi untuk bersih-bersih di sumur, lalu mengajak mereka untuk mengaji di masjid. Itulah salah satu metode penyebaran agama Islam yang digunakannya untuk membuat anak-anak di sana belajar agama setiap harinya. Masjid pertama ini berdiri pada tanggal 6 Desember 1877, merasa belum puas dengan membangun masjid pertama ini. Kiai Abdullah Isa menginginkan masjid dibangun lebih besar lagi dan diharapkan juga didirikan sebuah sekolah, madrasah ataupun pondok pesantren di sana. Sehingga penggalian atau pembongkaran batu diteruskan untuk membuat lokasi yang memadai. Kiai Isa berdoa memohon kepada Allah SWT dan terus berusaha untuk sowan dan mahabbah tabarukan kepada kiai-kiai yang dikenalnya, dengan harapan agar dirinya mempunyai keturunan yang dapat melanjutkan usaha dan jerih payah dan pekerjanya menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Waluyo Ngapa. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Gimana kabarnya saudara-saudara dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi ceritanya di sore hari ini aku lagi ziarah di area makam Kiai Watu. Iya, betul. Kiai Watu ya, ini di daerah Karanglewas, kecamatannya Purwokerto Barat apa ya? Iya. Kabupatennya Banyumas. Jadi ini masjid zaman dahulu, Lur. Ini dulu masjid dibangunnya dari sebuah batu besar. Batu besar ini sudah ada sebelum berdirinya masjid. Batu besar ini sudah ada di sini. Langsung sama orang zaman dahulu itu didirikanlah dengan satu batu itu membentuk masjid. Jadi ini masjid keramat, salah satu peninggalan Kiai Watu yang dulunya mensiar agama Islam di daerah sini. Jadi apa, Mas Amin? Ya, untuk apa? Intinya supaya agama Islam itu berkembang di daerah Taman Sari sini. Berkembang di Taman Sari ini. Ini makam-makam para sesepuh kita ini. Ini keluarganya Kiai Watu. Kiai Watu. Terus ini masjid berdiri tahun berapa? Aku juga kurang paham persis ini. Oh, ini sejak zaman peperangan kolonial Belanda ini sudah ada. Sudah ada. Jadi dulu di sininya juga banyak kisah-kisah misteri. Menurut dari cerita yang ada di sosmed itu banyak kisah-kisah misteri di sini. Terus masjid ini juga masih aktif apa enggak, ini sudah hampir maghrib, soalnya belum ada azan di lokasi masjid ini. Ini posisi sudah mulai gelap ini, Mas Amin. Iya. Ya memang ini terbuat sudah lama banget. Nah, dulunya itu batu raksasa. Batu raksasa. Nah, dibikin masjid, ya
Dengan cara dipahat. Dipahat. Iya. Dan ini masjid yang satu sudah lama bersejarah juga untuk penyebaran agama Islam di wilayah Taman Sari sini. Iya. Ini contohnya ini patok makamnya juga dari pahatan batu ini. Dari pahatan batu ini juga. Terus ini namanya Kiai Watu ya, yang membangun dulu ya. Yang membangun. Cuman ini kan udah direnovasi beberapa kali. Oh, sudah direnovasi beberapa kali ya. Iya. Mungkin ini ya masih berkaitan dengan sejarah Wali Songo ya. Iya, masih. Masih, soalnya mensiar agama Islam di daerah sini. Dari bentuknya atapnya kan seperti Masjid Demak. Iya, seperti Masjid Demak persis. Ntar aku sepil videonya. Alhamdulillah ini ada penerangan cahaya lampu, jadi kita bisa berziarah di waktu gelap ini, karena ini posisi sudah gelap. Tadi lupa nggak bawa penerangan lighting dari rumah. Apa mau berdoa dulu? Ini sudah para leluhur. Saya sudah izin. Sudah? Iya. Ya lebih baik kan kita mendoakan gitu. Tapi kan waktu jenengan ke bawah saya sudah. Oh sudah ya, iya sudah berdoa ya. Ntar aku penutupnya berdoa dulu. Terus apalagi Mas Amin yang bisa diceritakan di masjid ini? Ya kalau mistisnya juga ada. Kalau tentang realitanya ini masjid real buatan Kiai Watu. Kiai Watu ya. Dulunya batu raksasa itu saking ya pakai kekuatan tenaga itu dipahat sampai menjadi masjid gitu. Jadi itu direnovasi, yang masih keasliannya itu yang saka yang satu itu, tiang saka gurunya. Itu saka gurunya di situ ya, Mat. Iya. Lantainya pun dari batu. Karena batu raksasa itu dipahat membentuk masjid. Ya oke ya Lur, cukup sekian dan terima kasih untuk video hari ini. Jangan lupa dukung terus channel Waluyo Ngapak. Yang sudah dukung terus channel Waluyo Ngapak, terima kasih. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar aku selalu semangat berkaryanya. Oke, terima kasih. Salam budaya, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.